Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan memasuki materi mata pelajaran Quran Hadis yang bertema betapa besar tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Di sini saya akan memberikan materi kepada anak-anak semua, yaitu temanya tadi. Terus sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita absen dulu. Nanti jangan lupa absennya di bawah ini kita menggunakan link, karena kita pelajaran dengan online dengan link di bawah ini. Ya, selanjutnya langsung saja masuk pada materi yang berjudul betapa besar tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Terus definisi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Itu dari definisi tanggung jawab. Selanjutnya ada juga yang menjelaskan seorang pelajar memiliki kewajiban belajar. Bila belajar, maka hal itu berarti ia telah memenuhi kewajibannya, serta dia juga telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Kadar penanggung jawabnya adalah bila dalam ujian dia akan menerima hasil ujiannya, apakah hasilnya A, B, atau C. Seorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya, dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya sikap tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Itu dari tanggung jawab. Terus yang manapun itu, bertanggung jawab adalah nilai normal yang mulia yang membuat manusia berhati-hati untuk tidak merugikan orang lain, bahkan berusaha semampunya untuk selalu berbuat kebaikan bagi orang lain. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bermanfaat bagi sistem masyarakat atau sistem apapun juga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab cenderung merusak sistem dimanapun dia berada. Itu dari definisi tanggung jawab. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, ada banyak macam-macam. Kita pembahasan masuk yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pengertiannya yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan, mengalami periode lahir, hidup, kemudian mati. Agar manusia dalam hidupnya mempunyai harga sebagai pengisi fase kehidupannya, itu maka manusia tersebut atas namanya sendiri dibebani tanggung jawab. Sebab apabila tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka tindakannya tidak terkontrol lagi. Intinya dari masing-masing individu dituntut adanya tanggung jawab untuk melangsungkan hidupnya di dunia sebagai makhluk Tuhan. Itu pengertian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terus kita lanjut yang macam-macam tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, terus anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya.
tanggung jawab itu menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan pendidikan, dan kehidupan. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga kadang-kadang diperlukan pengorbanan. Jadi banyak pengorbanan, tanggung jawab terhadap keluarga itu sangat berpengaruh terhadap keluarga. Contohnya, seorang ayah rela bekerja membanting tulang demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi nanti kalian semua akan merasakan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama seorang laki-laki, seorang ayah itu harus tanggung jawab kepada keluarganya, pada istri, kepada anak-anaknya, nanti lagi kalau sudah tua kepada seorang cucu, seperti itu. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut, sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila semua tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu yang ketiga. Nah, contohnya seorang yang menyediakan rumahnya sebagai tempat pelacuran pada lingkungan masyarakat yang baik-baik apapun alasannya, tidak ini termasuk tindak bertanggung jawab terhadap masyarakat, karena secara moral, psikologis akan merusak masa depan generasi penerusnya di lingkungan masyarakat tersebut. Itu contoh dari tanggung jawab terhadap masyarakat. Terus yang selanjutnya yang nomor 4, macam-macamnya, yaitu nomor 4 tanggung jawab terhadap bangsa atau negara, yaitu suatu kenyataan lagi bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Bila berbuat manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Tanggung jawab bangsa dan negara. Contohnya dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Muchtar Lubis, guru Isa yang terkenal guru yang baik terpaksa mencuri barang-barang milik seorang demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Kalau perbuatan itu diketahui, ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Jadi kita harus menjaga negara kita, bangsa kita, itu tanggung jawab kita semua terhadap bangsa dan negara. Bukan tanggung jawab presiden atau tanggung jawab siapa, tapi terhadap bangsa negara itu tanggung jawab kita semua. Kita harus bertanggung jawab. Setiap individu harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Terus yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukum-hukum tersebut akan segera diperingatkan oleh Tuhan
Dan jika dengan peringatan yang keras pun manusia masih juga tidak menghiraukan, maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya manusia perlu pengorbanan. Tanggung jawab terhadap Tuhan, kita memiliki kewajiban banyak sekali terhadap Tuhan, seperti kewajiban sholat, kewajiban zakat. Di situ ada rukun Islam. Kita harus mengetahuinya dan mengetahui definisi satu persatu, dan kita harus tanggung jawab bersama terhadap Tuhan. Karena apa? Kita diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seorang biarawati dengan ikhlas tidak menikah selama hidupnya karena dituntut tanggung jawabnya terhadap Tuhan sesuai dengan hukum-hukum yang ada pada agamanya. Hal ini dilakukan agar ia dapat sepenuhnya mengabdikan diri kepada Tuhan demi rasa tanggung jawabnya. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, ia berkorban tidak memenuhi kodrat manusia pada umumnya yang seharusnya meneruskan keturunannya, yang sebetulnya juga merupakan sebagai tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Itu contoh dari tanggung jawab terhadap Tuhan. Terus itu ada 5 macam-macam tanggung jawab. Diperhatikan, yang pertama tadi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga, yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat, yang keempat tanggung jawab terhadap bangsa atau negara, yang terakhir atau yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Terus di sini ada definisi manusia. Manusia adalah makhluk utama, yaitu di antara semua makhluk natural dan supranatural. Manusia mempunyai jiwa bebas dan hakikat-hakikat yang mulia. Manusia adalah makhluk yang sadar diri. Ini berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya sendiri. Ia mampu mempelajari, menganalisis, mengetahui, dan menilai diri sendiri. Itu adalah definisi manusia. Manusia adalah makhluk yang sadar. Ini adalah kualitasnya yang paling menonjol. Kesadaran dalam arti bahwa melalui daya refleksi yang menakjubkan, ia memahami aktualitas dunia eksternal, menyingkap rahasia yang tersembunyi dari pengamatan, dan mampu menganalisa masing-masing realita dan peristiwa. Ia tidak tetap tinggal pada permukaan serba indera dan akibat saja, tetapi mengamati apa yang di luar penginderaan dan menyimpulkan penyebab dari akibat. Dengan demikian ia melewati batas penginderaannya dan memperpanjang ikatan waktunya sampai ke masa lampau dan masa mendatang. Ke dalam waktu yang tidak dihadirannya secara objektif, ia mendapat pegangan yang benar, luas, dan dalam atas lingkungannya sendiri. Kesadaran adalah suatu zat yang lebih mulia daripada eksistensi. Itu dari definisi manusia. Kita sendiri adalah manusia ciptaan Tuhan, jadi kita harus sadar. Terus selanjutnya menjelaskan lagi, manusia adalah makhluk yang sadar diri. Kita harus sadar diri gimana sikap kita terhadap orang lain. Ini berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya sendiri. Ia mampu melajari, menganalisis, mengetahui, dan menilai dirinya. Jadi kita harus menilai manusia dari diri kita sendiri. Misalnya kita ingin baik, sikap baik, akhlak yang baik, kita harus menilai dengan diri kita sendiri.
baru kita harus memberi contoh kepada orang lain. Manusia juga makhluk yang kreatif. Nah, dia kreatif, dia mempunyai banyak kekreatifan dari otak yang mereka miliki. Itu adalah manusia. Terus yang selanjutnya itu dari definisi manusia. Lanjut ke materi yang berikutnya, itu hubungan manusia dan tanggung jawab. Nah, di sini ada hubungan manusia dan tanggung jawab. Hubungannya apa? Tanggung jawab merupakan suatu yang mendampingi hak asasi manusia. Sejak lahir dapat kita lihat tanggung jawab mengandung dua unsur kata, yaitu menanggung dan menjawab. Nah, ingat-ingat, tanggung jawab ada dua unsur kata, yaitu menanggung dan jawab. Contoh sehari-hari sebuah tanggung jawab, yaitu yang pertama, ada contohnya, diperhatikan, seorang anak yang telah menerima hak untuk disekolahkan oleh orang tuanya, maka harus belajar dengan giat dan menjadi seorang siswa atau siswi yang berprestasi. Jadi kita seorang mahasiswa, atau contohnya mahasiswa, seorang siswa dari MI atau SD, SMP atau MTS, SMA atau SMK yang sederajat, atau MA lanjut kepada perkuliahan. Nah, di sini kita harus mempunyai tanggung jawab. Nah, sebagai siswa kita tanggung jawabnya apa? Harus belajar yang serius biar mendapat nilai yang baik. Terus contoh yang kedua, Tuhan menciptakan manusia ke dunia dan memberikan hak untuk hidup, namun manusia tersebut harus taat dan mematuhi larangannya agar tetap selamat. Nah, di sini ada kewajiban, terus ada namanya takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, atau menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan, biar kita apa? Selamat di dunia maupun di akhirat. Yang materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, terus tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa atau negara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tadi sudah dijelaskan jenis-jenis tanggung jawab. Divisinya, tanggung jawab terhadap masyarakat, manusia, terus keluarga, diri sendiri, bangsa, negara, dan terhadap Tuhan. Itu macam-macam tanggung jawab. Terus selanjutnya di sini dijelaskan juga ada hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Ada hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'i fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'i fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala hasibtu an qala warrajulu ra'i fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari, Muslim wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab
atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutamaan hartanya. Abdullah berkata, aku mengira Rasulullah mengatakan pula bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutamaan hartanya itu. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Itu hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Terus ada penjelasannya lagi. Penjelasan surat At-Thaha ayat 132 di atas menjelaskan bahwa salah satu kewajiban kepada keluarga adalah perintah anggota keluarganya untuk melaksanakan dan memelihara sholat dengan baik. Perintah melaksanakan sholat itu disampaikan kepada anak-anaknya ketika mereka mulai menginjak usia 7 tahun seperti termuat dalam hadis. Artinya perintahkanlah mereka untuk melakukan sholat ketika menginjak usia 7 tahun dan ketika mereka menginjak usia 10 tahun belum mengerjakan sholat, maka berilah sanksi agar mereka mau mengerjakan sholat. Mengamal sholat dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang sejak usia kanak-kanak karena di dalam sholat terkandung nilai-nilai pendidikan yang luhur yang dapat membina seorang menjadi dewasa dalam segala hal. Nilai-nilai itu antara lain sholat menanamkan sikap selalu dekat dengan Allah. Terus sholat menanamkan sikap disiplin, sholat menanamkan sikap kebersamaan, sholat menanamkan sikap selalu bersih, sholat menanamkan sikap patuh pada atasan, sholat menanamkan sikap peduli terhadap bawahan. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu memperkutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah pada dua orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Nabil. Dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Terus dijelaskan juga dalam surat Hud ayat 117 sampai 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazalu mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnah wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan
nasi ajma'in. Ya, artinya dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka kalimat Tuhanmu. Keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita bisa lanjut materi yang berikutnya untuk minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Nanti ada tugas dari saya. Tugasnya nanti saya kirim lewat online saja, lewat WA atau lewat email dan sebagainya. Nanti saya beri tugas masing-masing untuk anak-anak semua. Jangan lupa absen lagi. Nah, tadi kan absen awal sudah, sekarang absen akhir. Jangan lupa absennya di bawah sini, di link di bawah sini. Kita absen lagi biar kehadirannya tetap atau tidak, kita absen lagi. Jangan lupa di bawah sini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.